Misteri di balik kontrakan murah. Akhirnya para perampok itu menghabisi nyawa Mbok Darmi secara membabi buta. Lalu para perampok itu menyeret tubuh Mbok Darmi dan membawanya ke kebun pisang di belakang rumah. Setelah menggali tanah cukup dalam, jasad Mbok Darmi mereka kubur agar tidak ada saksi yang mengetahui kejadian perampokan ini. Sehari setelah kejadian itu, Pak Burhan dan istrinya pulang kembali ke rumah. Betapa terkejutnya mereka melihat rumah mereka berantakan dan ada bekas darah yang berceceran di lantai. Akhirnya Pak Burhan segera melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Akibat kejadian itu, Pak Burhan teringat pesan Ki Kusumo bahwa tidak boleh tertumpah darah di rumah itu. Pak Burhan juga mengkhawatirkan keselamatan istrinya. Akhirnya, atas kesepakatan dengan sang istri, rumah yang mereka tempati, mereka jual ke orang lain. Sejak saat itu, rumah tersebut oleh pemilik barunya dijadikan rumah kontrakan. Tetapi banyak kejadian mistis dan horor yang terjadi di kontrakan tersebut. Karena kontrakan semakin sepi, maka bapak kontrakan mendatangi dukun untuk meminta penglaris. Oleh sang dukun, bapak kontrakan diberi sebuah keris kecil. Keris itu setiap bulannya harus diberi syarat. Syarat tersebut harus mengadakan acara sedekah makan, dan makanan harus diberikan kepada anak yang mengontrak di rumah itu. Dan piring-piring setelah acara makan-makan tidak boleh dicuci dan harus dimasukkan ke sebuah kamar kosong. Kamar tersebut tidak boleh ada yang masuk kecuali bapak dan ibu pemilik kontrakan. Jika hal itu dilanggar, maka nyawa orang yang masuk kamar itu, serta bapak dan ibu kontrakan, dan juga keluarganya akan jadi tumbal. Akhirnya kontrakan itu ramai dan laris. Dan bapak kontrakan, serta teman kamu Rini yang meninggal itu, akibat melanggar perjanjian tersebut. Jadi, sosok perempuan yang ada dalam mimpi Randy dan Dendi adalah Mbok Darmi. Pembantu Pak Burhan, tanyaku pada Abi. Benar, dan arwahnya gentayangan yang sering berjalan dan mengetuk pintu, serta mengintip kamar-kamar anak kontrakan. Dan terkadang dia juga menyapu lantai kontrakan ini setiap malam atau menjelang subuh. Sedangkan pocong-pocong yang sering mengganggu adalah penjaga rumah milik dukun Ki Kusumo. Dan pocong-pocong yang berada di kamar kosong itu adalah milik dukun penglaris bapak kontrakan. Sekarang, tugas kita mengirimkan doa agar arwah Mbok Darmi tenang di alamnya. Akhirnya, kami berdoa bersama-sama dan juga membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk arwah Mbok Darmi dan juga almarhum teman-teman kontrakan kami semua. Akhirnya, aku bisa pindah kontrakan atas bantuan temanku Siti yang bisa menjelaskan dan meyakinkan ibuku. Singkat cerita, aku dan Benny memutuskan untuk pindah dari kontrakan. Kontrakan ini menyimpan banyak cerita bagiku. Suka dan duka pernah aku alami di kontrakan ini. Tapi aku harus meninggalkan kontrakan ini
demi keselamatanku.